fakta hukum berbicara ya, udahlah ini kalau kita katakan pasti itu mendahului Allah ya. Saya tidak mau sebagai umat yang beragama, insya Allah dikabulkan. Pak Susno, penasehat hukum dari 7 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon itu kan Ya, mengajukan peninjauan kembali ya Pak. ya, Bagaimana penilaian Bapak? ya bagus sekali ya. Pertama momennya tepat, kedua apa namanya, inilah cara yang tepat untuk mengeluarkan atau membebaskan orang-orang yang diduga tidak bersalah, yang dipidana, yang dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak mereka lakukan. Satu-satunya jalan ya PK. Bagus sekali. Sidangnya kan dimulai tanggal 4 September ya Pak. Apakah Ya, persyaratannya ini sudah memenuhi untuk mengajukan PK? kalau menurut saya ya, menurut apa yang terangkat di permukaan ya, Iya. lewat media sosial, lewat televisi, karena saya sendiri bukan tim pengacaranya, sudah lebih dari cukup ya. Novumnya sudah lebih dari cukup. Novum yaitu berupa bukti-bukti yang belum pernah diangkat di dalam persidangan sebelumnya. Sudah ada alat buktinya saksi. Banyak sekali saksi fakta ya. Kalau nggak salah puluhan saksi Iya. fakta yang akan diajukan dan itu semuanya menguatkan gugatan PK ini. Kemudian ada lagi kalau nggak salah berupa putusan yang satu sama lain bertentangan, putusan pengadilan itu juga ada berupa kehilafan hakim, yaitu kehilafan hakim yang tidak memanfaatkan alat bukti yang ada di persidangan itu. Ada, jadi lengkap sekali. Makanya saya katakan ini udah kayak menggiring Ikan ikan berenang. berenang di dalam kolam. Nah, saksi fakta baru ini kan bisa bermanfaat ya Pak untuk di PK itu ya Pak? Sangat bermanfaat, apalagi jumlahnya puluhan. Satu saja udah bermanfaat. Misalnya ya, kita ambil saksi Adi. Saksi Adi, dia melihat kejadian itu dengan mata kepalanya. Waktu dia duduk tidak jauh dari lokasi kejadian, dia melihat ada kecelakaan. Sepeda motor terpleset karena nabrak pembatas jalan, kemudian kepala daripada pengemudi itu nabrak tiang Tiang. tiang listrik penerangan jalan umum. Jadi yang nabrak itu bukan motor, kepala yang nabrak. Jatuh. Nah, ada yang bertanya, apakah saksi Adi ini saksi karangan? Ya gampang saja, tinggal dibuktikan. Cara buktikannya apa? Cari polisi yang nangani kecelakaan. Hmm. Cari juga Suroto, katanya Suroto datang ke TKP. Melihat Adi apa tidak dia di lokasi itu? Kalau saat polisi yang mendatangi kecelakaan, oh betul ini ada di TKP, berarti betul kan? Nah kemudian juga si Adi melihat katanya ada dua orang yang datang naik sepeda motor dari berlawanan arah, boncengan. Nah itulah yang namanya Oki dan Yayan, yang juga dia tahu itu kecelakaan lalu lintas. Tinggal dicek aja, dikonfrontir. Kamu Iki dan Yayan, lihat ini orang apa enggak? Oh, lihat betul ini orangnya. Kemudian Oki juga tanya. Nah, yang penting lagi, polisi bisa datang ke TKP itu atas dasar laporan orang yang naik sepeda motor. Orang yang naik sepeda motor itu, yang nyuruh lapor adalah si Adi. Jadi si Adi nyuruh seseorang yang naik sepeda motor, ini kecelakaan, kamu lapor ke polisi terdekat. Nah, tinggal lihat aja di polisi terdekat itu Polsek Talun. Siapa yang lapor itu? Lapor sehingga polisi datang ke TKP. Oh, namanya si ini. Temukan. Nah, yang lebih penting lagi, saksi polisi yang nangani TKP. Betul nggak ketemu Adi di situ? Betul. Kemudian ditanya kepada polisi yang nangani TKP, Hmm. kamu bisa datang ke TKP berapa menit setelah ada laporan? Kemudian saat kamu datang itu kecelakaan apa pembunuhan? Gampang kok dipersulit. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang Bapak sampaikan tadi, kalau Bapak boleh meneropong masa depan ya Pak ya, kira-kira akan dikabulkan nggak sih Pak PK ini? Saya meramal dulu dukun ya.
Kenapa? Karena berdasarkan fakta, Pak. Iya, dukun fakta. Bukan fakta. Jadi kalau berdasarkan fakta ya, tapi saya kan tidak berhak menilai ya. Tidak berhak memutus ya, tapi Iya, menilai menilai boleh. boleh dong, Dan Pak. saya juga punya pengalaman kok, saya juga berlatar belakang hukum. Ya nggak ada alasan lagi untuk tidak mengabulkan. Dan jelas bahwa ini kecelakaan lalu lintas. Saya mengatakan ini kecelakaan lalu lintas bukan karena saya mengadakan sayembara dengan hadiah 10 juta loh. Yang sampai saat ini belum ada Nggak yang ada. Mungkin itu ya, kalau Pak? ini kecelakaan lalu lintas, ya jelas tidak ada yang ngambil. Kan saya mengatakan kalau ada yang bisa buktikan pembunuhan Iya. di wilayah kota Cirebon, saya bayar 10 juta. Ternyata ini sekarang udah 99,9% kecelakaan lalu lintas. Ya, ayo hakim yang akan menyidangkan, hakim PK ya, hakim Mahkamah Agung. Mudah-mudahan mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Ya, kalau misalnya masih ditolak juga ya udahlah. Nanti rakyat yang akan menilai, oh hakim agung kami begini gitu. Jadi dikabulkan ya, Pak, PK-nya? Jadi terawangan saya, nggak bukan terawangan ya, tapi fakta hukum berbicara ya, udahlah ini kalau kita katakan pasti itu mendahului Allah ya. Saya tidak mau sebagai umat yang beragama, insya Allah dikabulkan. Yang sulit adalah hakim menolaknya. Bagaimana menolaknya? Bisa dirubung semut kalau dia nolak. Kita tunggu aja dan mohon jangan lama-lama ya. Masa mutus gini aja harus 6 bulan, berapa tebel gitu. Secepatnya supaya kita tidak heboh dengan masalah ini, masalah negara ini masih banyak, kita pilkada. Iya, sudah menjelang pilkada Iya, lagi kan, Pak. udahlah. Dan rakyat ingin mendapatkan keadilan. Ya.